Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa a'azzana bil Islam wa razaqana bittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azzul akram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Tema besarnya adalah ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ya semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam merupakan agama yang sempurna dari berbagai macam sisinya. Dan satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari misalkan, Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku berpeluang masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat berkata pada saat itu, qalu may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan masuk surga itu? Lalu Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah SAW, dialah yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, atau berkaitan dengan muamalah, atau apapun yang kita butuhkan untuk masuk surga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dan seingat saya juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam atau Tabrani, sahabat mulia Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Jadi tugas kita itu hanya menuntut ilmu, lalu kemudian mengamalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan tidak mengada-ada. Itu kewajiban kita. Dan itu yang diharapkan Rasulullah SAW kepada kita, dan telah dipraktekkan oleh para sahabatnya. Nanti saya kasih contoh bagaimana sahabat itu mengamalkan sunnah itu. Dan nanti saya akan kasih contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita misalkan berzikir
paling tidak habis sholat 5 waktu lah bisa kita terapkan nanti langsung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah penutur hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Da'uni ma taraktukum. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkan aku pada apa yang kutinggalkan buat kalian. Karena kehancuran umat terdahulu itu karena mereka ngeyel dan menyelisihi para nabinya. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, apabila aku melarang kalian sesuatu, tinggalkan. Dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Jadi Rasulullah SAW menghimbau kita dan juga para sahabat pada saat itu agar kemudian kita mengambil apa yang Rasulullah tinggalkan untuk kita itu tanpa banyak tanya. Kalau diperintahkan untuk sholat, sholatlah. Jangan bertanya kenapa kita harus sholat. Kenapa rukunya harus begini? Kenapa itidalnya itu begini? Kenapa harus bersedekah? Kenapa harus ruku, sujud? Itu nggak boleh ditanya. Kalau kita ingin selamat. Kehancuran generasi sebelum kita dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu setiap kali diperintahkan selalu mereka apa? Bertanya. Ketika diperintahkan untuk motong sapi, jenis sapinya apa? Warnanya apa? Tujuannya itu supaya terhindar dari perintah itu. Ketika ada larangan, dilanggar. Jadi seakan-akan Rasul kasih tahu kepada kita, kalau kamu ingin selamat, ikuti sunnah ini apa adanya. Tanpa ada protes sedikit pun ini. Contoh kasus di zaman Rasulullah SAW. Pasca wafat beliau khususnya. Bagaimana sahabat itu mempraktekkan hadis ini. Suatu hari, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyampaikan suatu hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW. Ini terekam dalam riwayat Muslim. Tawaddau bimma masalatin nar. Berwudulah kalian setelah kalian makan makanan yang tersentuh oleh api, yang dimasak. Lalu ada seorang nyeletuk. Ya Abu Hurairah, katanya, kenapa engkau tidak perintahkan kami untuk wudhu setelah minum air panas? Sahabat mulia Abu Hurairah marah. Wahai putra saudaraku, apabila aku sampaikan kepada kalian hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW, fala tudrabu bihil amthal. Jangan kau buat permisalan. Jangan kau protes. Terima aja apa adanya. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha. Ketika didatangi oleh seorang wanita bernama Mu'adah al-Adawiyah, wanita tabi'in. Wanita ini beberapa kali datang ke Aisyah, menanyakan beberapa pertanyaan yang berbeda. Ada yang kemudian Aisyah meresponnya dengan marah, ada yang beliau langsung jawab itu. Nanti muncul pertanyaannya, kenapa Aisyah marah di pertanyaan ini? Kenapa Aisyah di sini langsung jawab tidak marah? Mu'adah ini datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya Aisyah,
Ma balul haid tu'mar biqada'is saum wa la tu'mar biqada'is salat. Wahai Aisyah, kenapa sih wanita itu kalau haid diperintahkan untuk mengqadha puasanya, tapi sholatnya tidak? Kira-kira pertanyaan ini kalau ditanyakan sekarang itu masalah atau tidak? Ada ibu-ibu nanya misalkan ke saya, Pak Ustadz, kenapa wanita itu ketika haid di bulan Ramadan diperintahkan untuk mengqadha puasanya tapi sholatnya tidak? Ini pertanyaan biasa atau luar biasa? Biasa kan? Pertanyaan biasa sekarang itu. Dan orang akan cenderung langsung menjawabnya. Tapi tidak dengan sahabat pada saat itu. Aisyah ketika mendengar pertanyaan ini, tidak langsung menjawab. Dan dia marah. Dan saat itu dia berkata, ahruriyatin anti, katanya. Apakah anda seorang wanita yang punya paham Khawarij Khairuriyah? Lalu wanita ini berkata, lastu biharuriyah walakinni as'al. Saya tidak punya paham Khawarij Khairuriyah itu, tapi saya mau bertanya. Baru kemudian Aisyah menjawabnya, kunna nahidu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is salat. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika kami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Artinya begitu ada perintah, mereka taati. Enggak pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa salat tidak diqadha? Enggak, mereka enggak nanya itu. Lihat bagaimana para sahabat itu taatnya kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Tapi di kesempatan lain juga dalam riwayat Imam Muslim, orang yang sama bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu dia berkata, ya Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum 3 ayyamin min kulli syahr. Adakah Nabi dulu pernah puasa 3 hari setiap bulan selama hidupnya? Jawaban Aisyah pada saat itu langsung menjawab, naam, iya. Artinya beliau puasa. Lalu wanita ini bertanya lagi, ayu yaumin kana yasumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari apa Rasulullah lakukan puasa 3 hari setiap bulan itu? Aisyah langsung jawab, enggak ada proses, enggak tanya lagi, enggak tanya balik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum ayya yaumin sya. Rasulullah puasa 3 hari setiap bulan itu kapan saja beliau mau. Pertanyaannya, kenapa di pertanyaan pertama dia marah, di pertanyaan kedua tidak marah? Ada yang bisa jawab? Yang pertama itu, beliau marah itu karena itu adalah ketetapan Rasulullah SAW, sesuatu yang sudah pasti, dan juga wanita ini tahu, hanya bertanya kenapa alasannya itu. Jadi nggak boleh kita bertanya kenapa Allah perintahkan kita untuk sholat. Kita katakan kedua perintah. Dulu ada seorang wanita S2, orang kita, kuliah di Amerika. Dia nanya ke saya, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz sholat? Ini pertanyaan bagi saya aneh gitu kan. Kenapa Pak Ustadz sholat itu? Saya bilang, kenapa Anda datang ke sini mau umroh? Ya karena diperintahkan. Ya saya juga sama, jawabannya juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang aneh. Hal-hal semacam ini tidak boleh ditanyakan. Sesuatu yang pasti tidak boleh dipertanyakan. Tapi kalau sesuatu yang kita belum tahu, apakah Rasulullah lakukan ini atau tidak, boleh kita bertanya. Jadi tidak semua, ya kan, perkara itu tidak boleh ditanyakan. Ya kan? Ada yang boleh ditanyakan, ada yang tidak. Kalau sudah ada perintahnya di Al-Quran, ada kejelasan di hadis Nabi SAW, ya sudah, terima aja. Ya, tapi kemudian kalau belum ada, atau kita nggak tahu, maka kemudian kita
Tanya, Allah perintahkan di Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlu zikir, yaitu para ulama dalam hal ini, jika kalian tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW kadang ditanya pada saat di masjid, depan rumahnya, atau di mana, di pasar, ketika perang, atau dalam kesehatan, apa ditanya oleh para sahabat itu. Dan Rasulullah SAW menjawabnya. Dan Rasulullah SAW menjawabnya. Ini artinya bahwa Rasulullah itu menginginkan kepada kita agar begitu sudah jelas dalilnya, langsung diamalkan. Itu ciri orang yang bakal selamat itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memasukkan perkara dalam kitab usul sunnahnya, termasuk pokok ajaran agama itu, ya kan, adalah ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan hakikat ittiba itu, kata beliau, as-sunnatu la tudraku bil uqul wa innama yudraku bil ittiba'i lal hawa. Sunnah itu, ajaran Islam ini, itu tidak didapatkan dengan kecerdasan akal manusia, tidak pula dengan hawa nafsu. Tapi sunnah itu hanya didapatkan dengan ittiba, yaitu hanya mengikuti perintah, menjauhi larangan. Kenapa demikian? Karena syariat Islam ini sudah sempurna, dan itu modal kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian, dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian. Imam Malik ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, Man ibtada bil Islam bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Falau lam yakun yawma idin dinan falam yakunil yawma dinan. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama, kata Imam Malik, dan menganggap itu baik, berarti secara tidak langsung dia menuduh Muhammad itu berkhianat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan demikian. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian, dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian. Andai kata perkara yang diada-ada itu maksudnya di zaman Rasulullah SAW bukan bagian dari agama ini, maka hari ini pun bukan bagian dari agama, kata beliau. Jadi Islam ini sudah sempurna, ya kan, ibarat bangunan sudah finisik, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi kewajiban kita itu hanya menuntut ilmu, setelah itu kita mengamalkannya yang diperintahkan dan menjauhi larangan, tidak mengada-ada. Nah, oleh karenanya, sebelum kemudian kita melakukan amal, sama seperti kita sebelum haji ini, persiapkan diri ilmu terkait dengan manasik haji. Sama dengan sholat. Sebelum kita sholat, kita harus tahu tentang tata cara sholat. Begitu pula zikir, begitu pula baca Quran, begitulah kemudian sholawat, doa, istighfar, dan lain-lain. Semua itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan kita alhamdulillah hidup di mana semua referensi Islam ini telah dicetak. Bahkan di era di mana dalam satu gadget saja kita bisa membuka jutaan lembar. Sekarang ini sangat mudah sebetulnya. Tinggal apa? Tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Ya kan? Tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Nah,
Terkait kemudian dengan zikir. Kebanyakan kita habis salat itu, apa yang dibaca? Kadang Al-Fatihah, ya apa tidak? Ada sebagian yang dibaca Al-Fatihah. Ada yang dibaca kadang ayat kursi. Ada yang dibaca Allahumma ajirni minan nar dan seterusnya itu. Banyak sekali zikir-zikir yang dibaca. Dan itu didapatkan apa? Sejak kita kecil. Ya kan? Sejak kita kecil. Dan kebanyakan kita, termasuk saya, ya kan? Kita mendapatkan amalan-amalan itu sedari kecil. Dan ada di antara kita yang mau kemudian memverifikasi, betul nggak ini? Amalan ini dari yang Rasulullah ajarkan atau tidak? Kita kemudian baru terbuka dan mau belajar biasanya ketika ada pembanding yang beda dengan kita. Contoh misalkan, kita zikir dengan zikir tertentu di kampung kita. Nanti begitu kemudian kita kuliah, kita sholat di musola atau masjid terdekat, kok beda ya sama kita ini? Kita mulai bertanya-tanya, siapa yang benar? Apakah yang di kampung dulu atau yang sekarang? Lalu kita mencoba mencari tahu, paling tidak bertanya. Ya kan? Setelah ditanya ternyata kemudian yang menjawab mungkin tidak mewakili ilmu yang kita dapatkan yang pertama, tidak pula yang kedua. Kok beda lagi nih? Tambah bingung kita kan? Untuk menghilangkan kebingungan itu, apa yang harus dilakukan? Mencari tahu apa yang Rasulullah ajarkan setelah sholat 5 waktu itu. Ini kita nggak bicara madhabnya apa, tidak berbicara ormasnya apa, ya kan? Sebab yang diperintahkan itu kita menggali sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian kita praktekkan kemudian dimanapun kita berada. Nah pada saat itu ilmu kita naik itu. Kan ilmu kita, semua manusia lahir itu bodoh. Ya kan? Tidak punya ilmu. Lalu kemudian ajaran dari orang tua, lingkungan sekitar. Walau kita nggak tahu dasarnya apa. Naik ilmu kita menjadi apa? Waham. Kita nggak tahu benar atau tidaknya. Ya kan? Dan fatalnya, kalau kita nggak pernah nuntut ilmu, tapi dasar kita ini sampai waham, qadrallah kemudian jenjang pendidikan kita sekarang S3 misalkan. Ketika ada orang yang menyampaikan, menyelisihi apa yang kita lakukan dengan S3 kita di bidang umum, biasanya cenderung arogan tuh. Kamu siapa? Kamu baru S1 atau dan segala macam itu. Padahal mungkin ilmu orang ini, ya kan? Mungkin dia SMA, tapi dia tahu tentang sunnah Rasulullah SAW terkait dengan zikir itu. Dalam hal ini S3 ini tidak ada artinya. S2 nggak ada artinya. Kenapa? Karena dia di bidang, bukan di bidang agama, dia di umum. Suatu hari saya diundang, seperti ngadepin 1.000 orang. Padahal jamaahnya cuma 9. Karena 8 profesor, 1 dokter. Dan semuanya itu umum. Dan dia nggak mau dengar saya ceramah. Kenapa? Karena sekolah saya di bawah dia. Saya bilang, Pak, saya datang ke sini diundang untuk pengajian, bukan buat diskusi. Udah gini aja, saya terima, saya nggak akan ceramah, tapi saya challenge dulu. Pokoknya saya acak aja, saya tunjuk, harus jawab pertanyaan saya. Lalu saya tunjuk 1 orang. Coba Bapak baca Al-Fatihah dengan benar. Oh, mohon maaf Pak, alhamdulillah dia nggak bisa baca Quran tuh. Ya kan? Alhamdulillah. Pak, mohon maaf, saya nggak bisa baca. Saya kepikiran, kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, dia Muslim. Anda Muslim. Bagaimana sholatnya? Jangan-jangan nggak sholat. Saya bully habis-habisan. Anda profesor, doktor, Al-Fatihah nggak bisa. Kalau gitu mau ceramah atau tidak? Udah ceramah aja, Ustaz, ceramah. Akhirnya saya ceramah. Disitulah kemudian saya habisin tuh. Ya kan? Mereka di bidang ekonomi, politik. Ya kan? Bidangnya. Tapi bicara
tentang agama. Jadi ilmunya itu waham. Tapi qadarullah udah keburu profesor di bidang lain. Kalau profesornya di bidang agama, acung jempol kita. Kan begitu? Baru kemudian kita naik ke syak ilmu kita itu. 50-50. Belum tahu benar atau tidak. Biasanya orang kayak gitu tuh bingung. Mana yang benar ya? Kemampuan untuk baca tidak ada. Akhirnya kita bingung. Ya syukur-syukur. Ya kan? Allah hadirkan orang yang paham agama. Biasanya naik dari syak itu ilmunya menjadi dzan. Potensi besar, benarnya lebih besar dibanding salahnya. Walaupun dia tidak yakin. Karena nanti ketika dia bicara dengan orang lain yang berseberangan lagi, orang semacam ini goyah. Ya kan? Kecuali dia mampu belajar, menggali, meneliti, dan kemudian naik ke derajat apa? Ilmu. Ya kan? Ke derajat ilmu. Ilmu itu apa sih? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan pasti. Idrakus syai' ala haqiqati idrakan jaziman. Ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan pasti. Baru disinilah muncul keyakinan. Kalau semua pengetahuan kita terkait dengan agama ini, di level ini, walaupun sejuta manusia berseberangan dengan kita nggak peduli. Kenapa? Karena kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini yang harus kita tingkatkan itu. Ya kan? Itu meningkatkan pengetahuan agama sampai level ilmu. Cuman kebanyakan kita di level waham sudah yakin. Itu bisa jalan sebetulnya. Apapun gelar pendidikan kita, kalau kemudian dia ditanya, ragu tentang sesuatu itu, berarti level keilmuannya tinggal antara dzan sampai waham itu. Siapapun dia. Ya kan? Nah, kebanyakan di kita dari 7 level ini ada di level ke-8. Udah nggak pernah baca, nggak pernah nanya, ya kan? Nggak pernah nuntut ilmu, tapi sok tahu. Nah, ini level kebanyakan itu. Ya kan? Yang tidak ada dalam level pengetahuan manusia itu. Taib. Kita kembali kepada pembahasan kita. Terkait dengan dzikir habis salat itu. Sahabat mulia Thauban dan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kebiasaan Rasulullah SAW habis salat. Thauban ini adalah budak yang diberdekakan oleh Rasulullah. Aisyah kita tahu ada istri Nabi SAW. Bahwa Rasulullah setelah habis salat itu, beliau apa? Membaca apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini dalam riwayat Muslim. Dan ini terikat dengan redaksi ini. Artinya, tidak boleh kita menambah dengan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu nggak boleh. Jadi kita berta'abbud, beribadah dalam zikir ini dengan redaksi tersebut. Dan itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Bukan berarti dengan ditambah redaksi menjadi baik. Justru kemudian apa? Mengurangi kesempurnaan itu. Sebab dalam perintah dan larangan itu ada ujian. Dan ini yang paling berat. Dan jarang orang lolos. Kenapa? Karena kebanyakan kita mengikuti apa? Hawa nafsu kita. Kayaknya kurang bagus kalau nggak ditambah Sayyidina dalam salawat itu. Masa kita sama Rasulullah manggil Muhammad? Ya kan? Sehingga kemudian dalam salatnya ditambah dengan Sayyidina. Jadi beribadah gak boleh dengan perasaan. Yang Rasul ajarkan begitu kepada sahabat, itulah kemudian yang paling benar dan paling baik. Paham sampai sini? Nah, kemudian setelah itu, Aisyah juga mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW
beliau biasanya masih menghadap ke arah apa? Ke arah kiblatnya itu. Setelah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tadi, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian beliau menghadap ke makmum. Ya kan? Di sini bukan hanya redaksinya yang kita ambil, tetapi kemudian juga cara berzikirnya kalau jadi imam. Jadi imam itu tidak boleh langsung begitu assalamualaikum, assalamualaikum, nggak boleh langsung menghadap ke makmum. Dan biasanya di kita miring kiri. Itu tidak benar. Yang betul adalah menghadap langsung kepada makmum. Ini yang dikatakan oleh sahabat mulia Samurah bin Jundub itu dalam riwayat Imam Bukhari. Dan hakikat ittiba kepada sunnah Rasulullah di sini adalah pertama, kita perhatikan redaksi zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Dan perhatikan bilangannya hanya 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian menghadap kemana? Ke makmum. Tapi kalau kita tidak, tetap aja menghadap ke kiblat itu. Di sini tidak boleh ada tambahan redaksi ke dalam redaksi yang telah diajarkan Rasulullah. Tidak pula kemudian menambah pada bilangan yang telah ditetapkan. Dalam kaidah mengidentifikasi bid'ah tidaknya sesuatu, itu dalam kitab Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. Jadi ketika Rasulullah SAW menetapkan, ya kan, bilangan tertentu, lalu kemudian kita merubahnya, bilangan itu baik menambah atau mengurangi. Astagfirullah cuma sekali misalkan, atau kemudian menjadi 9 kali, baik apa tidak? Tidak. Hakikat ittiba di sini mengikuti redaksi yang Rasulullah ajarkan dan mengikuti bilangan redaksi zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Dan kemudian setelah itu, yang berikutnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga memang harus detail ya. Nanti mungkin ada buku yang sudah dibagikan, ada di situ itu. Ya. Saya tidak tahu disebutkan semua variannya. Nah, kalau disebutkan semua variannya, perhatikan variasinya itu. Ya kan? Karena terkadang Rasulullah SAW menyebutkan redaksi itu dengan bilangan tertentu. Dengan berubah redaksinya, terkadang bilangannya juga berubah. Redaksi kemudian setelah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 3 kali. Ini dibaca berapa? 3 kali. Ini berdasarkan hadis ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu minta pada sahabat mulia Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan hadis yang pernah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat mulia Mughirah, ya kan, mencatat hadis berikut ini, inni sami'tuhu yaqulu inda sarafihi minas salat.
Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW setelah selesai solat, kata beliau baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir thalatha marrat, yaitu 3 kali. Ya kan? 3 kali kata beliau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini panjang. Ya, saya cukupkan terkait dengan kebutuhan kita saja. Dan kemudian yang berikutnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ini ada tambahan ini, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan redaksi di sini, wa huwa hayyun la yamut, yang tidak ada dalam redaksi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Mughirah tadi. Kemudian ditambah lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini hadis diriwayatkan dengan tambahan, tidak ada riwayat Imam Tabrani dan yang lainnya. Ini juga berasal dari sahabat mulia Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kemungkinan besar hadis ini ada satu redaksi, tapi ketika dinukil ada yang lengkap, ada yang kemudian tidak lengkap. Dan juga terdapat dalam riwayat Imam Bukhari juga Muslim. Nah, kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Artinya baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir kemudian berapa? 33 kali. Lalu disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wufirat khatayahu
walau kanat mithlu zabadil bahar. Barang siapa yang bertasbih 33 kali dan bertahmid 33 kali, lalu bertakbir 33 kali, kata Rasulullah SAW, maka total jumlahnya 99. Ya, sebagai penyempurna 100, lalu kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keistimewaannya? Ghufirat khataya, maka akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi Rasulullah SAW ngasih tahu kepada kita, kalau kemudian zikir habis salat ini menjadi sebab terampuni dosanya kita, maka lakukan sebagaimana syariatkan, yaitu baca berapa? Tasbih 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali, baru ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya kita tidak boleh merubah redaksinya, tidak pula kemudian bilangannya. Kalau kemudian kita konsisten dengan yang Rasulullah ajarkan ini, maka hikmahnya atau keutamaannya, ya kan, setiap orang yang membacanya habis sholat 5 waktu, insya Allah akan terampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi kalau kita rubah redaksinya, maka tidak memenuhi syarat. Walau misalkan jadi 30, yang mestinya 33. Ya kan? Kan dianjurkannya 33. Ya kan? 33. Lalu kemudian dijadikan 30. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya kan? Atau redaksinya dirubah. Maka kemudian keistimewaan itu tidak didapatkan. Sebab Rasulullah syaratkan, kalau kita ingin terampuni dosa kita dengan zikir itu, perhatikan tadi apa? Redaksinya dan bilangannya. Termasuk kemudian apa? Waktu membacanya. Pertanyaan nih, boleh nggak habis sholat, misalkan habis sholat fardu, lalu kemudian kita geser tempat, lalu sholat sunnah, kemudian setelah itu zikir, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Atau kita ada hajat, habis assalamualaikum, ya kan? Ngerjain apa dulu, baru duduk lagi zikir. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ikhtilaf ulama nih. Ada yang mengatakan boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Kenapa geleng-geleng Bapak? Enggak boleh. Kenapa? Jawaban yang betul adalah tidak boleh. Sebab dalam redaksi hadis tadi itu, dubura kulli salah, yaitu setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat di waktu langsung zikir. Ketika dijeda dengan sholat lain, dengan aktivitas, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, tidak termasuk dubura kulli salah itu. Tidak termasuk dalam kata dubura kulli salah. Jadi perhatikan apa? Waktunya. Jadi begitu assalamualaikum, kita baca apa? Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. 3 kali itu.
Atau dengan redaksi yang riwayat Tabrani tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la rada lima khadaita. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ya kan? Boleh ditambah dengan tadi redaksi la ilaha illallah wa la syarikalah lagi, atau kemudian langsung baca apa? Tasbih, tahmid, takbir masing-masing berapa? 33 kali. Masya Allah. Nah, dengan patuhnya kita kepada sunnah Rasulullah, baik dari sisi redaksinya, bilangannya, maka keistimewaan itu bakal kita dapatkan. Ya kan? Nah, kemudian saya ambil contoh, ini banyak sebetulnya, nggak cukup waktunya kita. Setelah itu kita diskusikan insyaallah ta'ala. Keistimewaan lain yang kita dapatkan dari zikir ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita banyak keistimewaan. Kita bisa mendapatkan pahala sedekah dengannya, pahala haji dengannya, pahala umroh dengannya. Ya kan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan versi panjangnya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anna fuqara al-muhajirin, bahwa orang-orang miskin dari muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqalu dhahaba ahlud duthur min al-amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim, faqala wa ma dhak. Orang-orang kaya, kalau bahasa kita, kemudian disederhanakan bahasanya, enak sekali jadi orang kaya itu. Ya kan? Mereka telah meraih dengan apa yang mereka miliki, yaitu derajat yang tinggi, kemudian nikmat yang abadi. Apa itu kemudian? Apa itu kata Rasulullah SAW? Lalu kemudian mereka menjawab, qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlu amwali yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka punya kelebihan harta yang dengannya mereka bisa haji, bisa umrah, bisa berjihad fisabilillah, bisa bersedekah. Sementara ya bahasanya mereka itu, kondisi kami tidak bisa melakukan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faqala afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum." Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa melampaui perolehan orang sebelum kalian, dan dengannya pula kalian juga bisa mengungguli orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih unggul, lebih istimewa dari kalian, kecuali seorang yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Qalu bala, ya pasti ya Rasul, kami mau. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun fi duburi kulli salatin 33 marrah. Apa yang Rasul anjurkan? Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid, ya kan? Usai setiap salat 5 waktu
sebanyak 33 kali. Faraja fuqara'ul muhajirin, ya, faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlah. Lalu kemudian sahabat miskin datang lagi menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya itu telah mendengar artinya apa yang Rasul ajarkan kepada mereka, dan mereka kemudian mengamalkan hal yang sama. Faqala Rasulullah SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kurnia Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi para sahabat Nabi SAW itu mereka berlomba-lomba dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bukan dalam masalah urusan dunia mereka berlomba-lomba, tapi urusan apa? Akhirat. Dan mereka sedih ketika ada saudaranya yang mampu melakukan amal saleh atau sunnah Rasulullah yang tidak mereka bisa lakukan. Di antaranya adalah masalah bersedekah, haji, ya kan, zakat dan lain-lain. Karena ini perlu apa? Perlu harta, perlu uang. Seluruh amal bisa dilakukan oleh kaya dan miskin, tapi sedekah, zakat, haji, umrah, apalagi dari kita, itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang punya kemampuan secara finansial. Nah, ketika kemudian para sahabat ini mengadu ke Rasulullah tadi, ingin minta amalan yang khusus untuk mereka itu, yang bisa menyaingi amalan-amalan orang kaya. Rasul ajarkan, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali habis sholat 5 waktu. Keesokan harinya dalam riwayat lain, ketika mereka sedang mengamalkan, sahabat kaya datang tuh. Kok tumben mereka berjejer ngamalin itu? Datang mereka dan bertanya, apa yang Rasul ajarkan kepada kalian? Lihat bagaimana sahabat pada saat itu. Mereka husnudzan, ketika sahabat itu melakukan sesuatu, pasti ada ajaran Rasulullah yang baru yang mereka nggak ketahui. Karena satu-satunya sumber kebenaran pada saat itu, di samping Al-Quran ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasul ajarkan kepada kalian hari ini? Kira-kira mereka berbohong atau tidak? Ini amalan buat nyaingi mereka ketahuan gitu. Mereka menjawab, kami diajarin ini sama Rasulullah. Dikasih tahu, suruh baca tasbih, tahmid, takbir. Namun mereka tidak ngasih tahu keistimewaannya apa. Apakah kemudian karena mereka tidak tahu keistimewaan lalu sahabat kaya tidak mau melakukannya? Tidak. Langsung mereka duduk dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh sahabat miskin tadi itu. Kenapa demikian? Karena sahabat itu yakin apapun yang bersumber dari Rasulullah itu adalah sumber keselamatan, jalan ke surga, benteng dari api neraka, terlepas tahu tidaknya keistimewaan. Beda dengan kebanyakan kaum muslimin sekarang, kalau ingin melakukan sesuatu selalu bertanya apa? Keistimewaannya apa? Hitung-hitungan benar kita sama. Ya kan? Ustaz, kalau baca sekian dapat apa saya? Ya kan? Mestinya kita tanya itu, Ustaz, ini disyariatkan apa tidak? Udah benar nggak saya melakukan ini? Soal keistimewaan itu urusan belakangan. Tidak ada satu sunnah pun, tidak ada satu syariat pun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali itu adalah jalan ke surga bagi kita. Makanya kemudian jangan pernah pilih-pilih, Pak. Selama itu sunnah Rasulullah, amalkan. Karena itu jalan keselamatan. Coba, ada seorang wanita ketika mengamalkan hadis Nabi SAW, yaitu ittaqin nar walau bisyikki tamarah. Selamatkanlah diri Anda walaupun hanya dengan sedekah apa? Sepotong kurma.
Hanya sepotong korma itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Itu perintah Rasulullah. Satu hari ada seorang wanita bersama dua putrinya dalam kondisi sangat lapar, butuh bantuan. Dan Aisyah pada saat itu hanya memberikan 3 butir korma, masing-masing 1 butir korma. Karena memang di rumah Rasulullah itu nggak ada makanan tersimpan, Pak. Bahkan sahabat mulia Uqbah bin Amir itu pernah menuturkan, habis sholat asar, tidak seperti biasanya Rasulullah SAW, habis assalamualaikum, tiba-tiba tergopoh-gopoh seakan-akan ada sesuatu yang besar gitu. Ditinggalkan tuh masjid, langsung masuk ke rumahnya. Kemudian baru keluar lagi, lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Ada apa gerangan gitu? Kata beliau, saya teringat ada 3 lempengan perak yang mati tersimpan, takut nginep tuh, belum dibagikan. Jadi Rasulullah nggak pernah nyimpen apa itu? Harta itu. Kita kadang-kadang kulkas penuh, ya kan? Kadang bahkan lupa sampai expired. Baru diperintahkan apa ke pembantu? Mbak, udah kasih aja ke tetangga. Expired yang dikasih gitu. Aisyah radhiyallahu anha, ya kan, ngasih kepada ibu dan 2 putri ini masing-masing 1. Akhirnya sang putri makan dengan lahap. Ketika ibunya membelah jatahnya, direbutin oleh kedua putrinya, karena 1 kurma gak cukup, mengganjal, ya kan, laparnya perut. Akhirnya ibunya gak makan, sebelah kurmanya dikasih ke putri yang 1, ya kan, sebelahnya lagi dikasih ke yang lain. Aisyah kagum dengan perbuatan sahabat mulia ini. Lalu diceritakanlah peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Ibunya dengan perbuatannya tadi itu masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hanya dengan sepotong korma. Oleh karenanya mungkin kalau ada makanan di rumah, ya kan, lebih dari kebutuhan kita, jangan disimpan. Jangan tetangga itu hanya dapat baunya doang, ya kan. Gorengkan asin, masya Allah, kemana-mana itu terasi. Tetangga gak dapat. Sebisa mungkin dibagi dengan tetangga sekitar kita. Itu luar biasa pahalanya, ya kan? Itu luar biasa pahala. Itu sunnah Rasulullah. Sekecil apapun adalah jalan keselamatan itu. Nah, akhirnya kemudian ketika sahabat ini yang kaya juga melakukan hal yang sama, mereka datang lagi ke Rasulullah SAW, ngadu, ya kan? Artinya pengen amal lagi tuh mereka itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Pelajaran satu diantaranya adalah bahwa orang kaya yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak ada orang yang bisa menyaingi amal soleh yang dia lakukan. Bahkan dipertegas di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Ibnu Abi Kabasah Al-Almari. Dalam penggalan hadis panjang itu Rasulullah mengatakan, "Innamad dunya li arba'in nafar." Dunia itu hanya dimiliki oleh 4 orang. Yang Rasulullah sebutkan pertama kali siapa? Abdin razaqahullahu mala wa ilma wa yattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah fahuwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah beri kepadanya apa? Harta, kemudian ilmu, ya kan? Abdin razaqahullahu mala wa ilma. Saya berpikir, kenapa yang disebut pertama kali harta, bukan ilmu dikasih? Kalau kita lihat fenomena orang di Jakarta sekarang, banyak ikhwan-ikhwan yang kaya udah taubat, hijrah, baru nuntut ilmu setelah kaya, ya kan? Ini Masya Allah gitu.
Wa yattaqi bihi rabbah. Dia bertakwa dengan ilmu dan hartanya itu. Dan dia menyambung silaturahim dengan ilmu dan hartanya. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi afdalil manazil. Orang ini mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Antum tahu nggak? 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Selain 2 orang sahabat mulia, Az-Zubair bin Awwam dan Ali bin Abi Thalib. Siapa nggak kenal Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaid, ini pengusaha kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pengusaha kaya. Yang kekayaan luar biasa gitu. Karena mereka Masya Allah, kalau orang kaya bangun masjid. Saya dulu pernah membahas tentang mana lebih utama, muadzin dengan imam. Yang paling kuat itu adalah muadzin. Jadi lebih istimewa muadzin daripada imam. Ya kan? Kenapa? Kalau imam itu dapat pahala di samping dari imamnya dia, sholatnya dia dan orang yang sholat bersamanya. Tapi kalau muadzin itu banyak sekali keistimewaannya terkait dengan sholat. Ya kan? Dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya dan orang yang sholat di masjid bersama dia dan seluruh orang yang mendengar dan dia sholat kenanya. Subhanallah itu. Bahkan ada jaminan surga bagi mereka. Cuman terkadang muadzin itu bagi disepelekan. Muadzin itu Masya Allah, itu amal yang luar biasa. Ya kan? Amal yang luar biasa. Nah, orang yang bisa lebih istimewa dari muadzin, lebih istimewa dari imam, siapa dia? Yang bangun masjid, Pak. Ya kan? Seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh imam, oleh muadzin, oleh makmum, oleh siapapun jamaah yang sholat di situ, ya kan? Yang bangun dapat pahala. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, man bana lillahi masjidan kamabhasi qutat banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, ya kan, karena Allah, walau itu sebesar sarang burung kecil, mungkin hanya untuk 2 orang gitu ya. Banallahu lahu baitan bil jannah. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Saya kira Dewan Dakwah itu punya banyak link seluruh Indonesia. Telah dibangun ribuan masjid. Antum bisa minta ke mereka atau ke Ustaz Anuri, Ustaz Imam. Ya kan? Banyak orang wakafkan tanah untuk dibangun masjid. Antum bangun itu. Kalau perlu siapkan dengan guru tahfidzul Qur'annya. Biar antum dapat pahala. Orang kaya itu sebetulnya gampang masuk surganya. Tapi mudah juga masuk neraka. Tergantung duitnya buat apa. Daripada kemudian kita meninggal, Pak. Ya kan? Harta kita dinikmati pesaing kita, mendingan kita nikmati dari sekarang. Ya apa tidak? Setuju? Nanti tinggal panggil Ustaz Anur. Ini yang kadang kita nggak pikirkan. Ngapain beli tas apa? Hermes 1 miliar, 2 miliar. Yang buat nyiksa ibu-ibu kalau duduk harus paling depan. Iya kan? Ketika nggak dipuji stres, nggak bisa tidur. Karena saya dulu pernah bina 70 orang kaya. Saya tahu tas-tas begitu dari mereka itu. Subhanallah itu. Apakah mereka hidupnya bahagia? Tidak. Bahkan terakhir ini ada seorang wanita dikasih duit sama suaminya 3 miliar per bulan. Duit semua itu, Bu, saya bilang. Iya, tapi gak bahagia. Saya mau tinggalin dia, katanya. 3 miliar. Kebahagiaan itu gak bisa dibeli dengan uang. Pakai duit ya. Taib. Oleh karenanya habiskanlah duit itu buat masa depan kita di akhir. Di antaranya buat umroh, buat haji. Kalau ada orang tua yang belum dihajikan, hajikan. Ya kan?
bangun masjid, bangun madrasah, bangun, Masya Allah itu. Itu manfaatnya luar biasa. Mana bapak kita tuh? Ini kelihatan sederhana tapi kaya sepertinya. Bapak, mana Pak siapa namanya itu? Yang dari Gresik itu? Banyak usahanya itu tapi buat akhirat semua itu, luar biasa. Pak Suradi siapa namanya itu? Itu orang kaya beliau. Ya kan? Tapi hartanya buat, dan anak juga ada ahli tafsirnya, alumni Mesir. Beruntung punya harta, punya ilmu. Ya kan? Itu luar biasa. Saya yakin semua ini kaya. Karena nggak mungkin bisa gini kalau nggak kaya. Ya atau tidak? Tapi kalau standar kayanya orang Arab itu isinya 4, kita miskin semua kecuali Ustaz Nuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya Pak, ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam arti kita mengamalkan sesuatu itu sesuai dengan apa? Yang diperintahkan. Tidak boleh kita menambah di situ, tidak boleh pula menguranginya. Itulah ittiba pada sunnah Rasul. Oleh karenanya nanti kita habis pulang dari sini, ya kan, luangkan waktu untuk belajar. Sekarang kajian itu banyak sekali di Jakarta, di Jabodetabek, di Jawa Timur banyak, bisa diakses juga di internet, di YouTube dan lain-lain. Tidak ada udzur bagi kita untuk tidak meluangkan waktu untuk belajar. Wa illa rugi kita. Bahkan kemarin Masya Allah, saya ada jemaah saya, beliau sakit, salah seorang direktur, mantan direktur Pertamina. Apa yang dilakukan setelah beliau pensiun? Bersama istrinya belajar agama itu, belajar tahsin, Pak, alhamdulillah udah benar bacaannya. Kemudian belajar akidah, kemana-mana dia mengaji itu. Ini luar biasa gitu. Kenapa? Karena Masya Allah, lebih dari separuh hidupnya itu hanya untuk mencari dunia, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya kan? Dan alhamdulillah anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, dan anaknya juga pengusaha 2 orang. Itu luar biasa. Ya kan? Sekarang udah memiliki ilmu, tinggal kemudian mereka mengamalkan. Ini luar biasa. Dan juga kami sarankan bagian dari sunnah Rasulullah juga, saling menjodohkan anak-anak ibu. Ikan temenan nih, lihat karakter ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa gitu kan, daripada kemudian anak ketemu di angkot, ketemu di mall. Ya kan? Mendingan itu dijodohkan, tapi dikondisikan, jangan dipaksa. Karena orang tua nggak boleh maksa. Sekarang sudah 1:6, 1 cowok 6 cewek. Saya pengalaman dalam hal ini di Jabodetabek, susah cari cowok yang baik. Maka saya sarankan ke seluruh ibu-ibu saling menjodohkan anaknya. Karena tidak mudah mencari cowok yang baik. Yang satu itu ada yang sudah LGBT, jadi lady boy. Bahkan banyak kasus mereka hanya nikah status sebagai suami formalnya, tapi kenyataannya dia menjadi istri orang. Cowoknya jadi istri orang, punya suami lagi. Ini ada kasus itu. Jadi terjadi. Oleh karenanya kita mari hati-hati dari sekarang. Ya kan? Jangan malu menjodohkan anak. Ini untuk masa depan kita di akhirat. Kita harus lihat perjalanan hidup. Mungkin Ustaz Imam kemarin tidak jelaskan bagaimana perjalanan hidup kita. Dari sejak balik sampai detik ini, tanya pada diri kita, lebih banyak maksiat atau taat? Kalau jawabannya lebih banyak maksiat, artinya lebih dekat ke neraka dibanding ke surga. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta kita? Apa yang bisa kita lakukan dengan anak keturunan kita? Dengan harta jelas, tadi udah jelaskan. Dengan anak keturunan kita, ya kan? Jodohkan anak-anak kita dengan anak-anak yang baik. Ya kan? Kalau Anda punya anak cowok kaya, nikahin sama anak yang baik agamanya. Walau tidak sekupu secara finansial. Cari yang hafal Quran. Karena akan lahir dari perut, ya, darah rahim mereka, anak yang kemudian kelak menghafal Quran. Maka kalau kita jadi sebabnya, ketika kita meninggal, ya kan, pahala bacaan Quran terus ngalir ke kita itu. Ini harus kita persiapkan. Ini cara bagaimana kita itu berusaha untuk masuk surga beserta seluruh anggota
keluarga. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan, selebihnya silakan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, ada waktu yang sebentar, ada Pak sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz terkait zikir setelah sholat fardu itu derajatnya seperti apa? Karena apakah itu seperti kita sholat di jamak itu antara sholat kita tidak berzikir tidak lanjut ke sholat berikutnya. Mohon penjelasannya. Yang antum tanya kualitas hadisnya atau apa? Bukan. Istimewanya kita meninggalkannya bagaimana? Karena itu apakah satu tubuh dengan sholat itu sendiri, sholat fardu itu sendiri. Sebelum paham pertanyaannya. Oke, baik, ini setelah kita sholat fardu, Ya. ya, kita akan disunahkan untuk berzikir. Ya. Kadang kita meninggalkan, itu bagaimana derajatnya? Oh, tayyib. Kedua terkait tiba dengan hadis-hadis lemah ini, bagaimana ini kita penjelasan. Mengamalkan hadis lemah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Ini pertanyaan sudah mewakili seluruhnya. Khususnya yang kedua, itu perlu 1 jam. Taib. Muncul pertanyaan pertama adalah bagaimana apa hukumnya orang meninggalkan zikir habis salat, baik udzur ataupun tidak udzur, kira-kira seperti itu. Kita harus tahu bahwa zikir habis salat 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Ya kan? Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Maka konsekuensinya kalau kita melakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, karena kita kan misalnya kamu ngamalkan, tapi karena tidak mengingkari sunnahnya, cuma malas saja, maka tidak ada konsekuensi apa-apa selain kita nggak dapatkan keistimewaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum kita mengamalkan hadis dhaif itu? Hadis dhaif itu ada 2 macam. Ya kan? Ada yang disebut dengan hadis dhaif syadid, yaitu dhaifnya yang sangat lemah, fatal. Itu disebabkan 3 sebab yang disepakati. Yang pertama adalah karena perawinya pemalsu hadis. Yang kedua, punya kebiasaan berdusta dalam kehidupan sehari-hari, walau kemudian dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya kan? Hadis kadang disebut dengan makruh, kadang disebut dengan mungkar. Yang ketiga, yaitu hafalan di level terburuk, yang istilah ulama hadis disebut dengan fahusyaghalatu. Ya kan? Fahusyaghalatu. Kalau hadis dhaif jadi disebabkan 1 dari 3 ini, walau dalam tesis saya sebutnya ada 5. Ada penyeru kepada kebedahan, walaupun ini masih debatable. Kemudian yang kelima adalah orang yang sering melakukan dosa-dosa besar. Tapi yang 2 ini debatable. Yang disepakati 3 tadi itu. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh murid seniornya Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati ala Syafi',
Beliau berkata, guru kami mengulang-ulang. Artinya di beberapa kesempatan majelisnya, bahwasanya ulama itu bersepakat. Hadis dhaif menurut kesepakatan para ulama mutlak tidak boleh diamalkan atau yang semakna dengannya. Lalu kemudian beliau jelaskan tentang kedhaifannya itu yang disebabkan pendusta dituduh berdusta atau kemudian hafalan yang sangat buruk. Ini mutlak tidak diamalkan, artinya tidak boleh diamalkan, baik yang menyangkut masalah fadail amal, tentang keutamaan amal, targhib wa tarhib, ya tidak pula dalam apalagi masalah hukum, akidah, itu nggak boleh. Jadi mutlak tidak boleh diamalkan, artinya dibuang hadis ini. Namun karena ketidaktahuan kita terkadang, hadis-hadis semacam ini masih diamalkan. Di Indonesia sangat banyak. Contoh misalkan, setiap malam Idul Fitri dan Idul Adha, orang-orang di kita apa yang mereka lakukan? Biasanya menghidupkan malam itu dengan banyak amal. Ada yang baca Quran, ada yang qiyamul lail secara khusus, ada yang doa, ada yang selawatan, ada yang takbiran dengan versi kita Indonesia, ya kan? Dasarnya hadisnya sangat lemah di level yang kedua, yaitu matruk. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Baihaqi, dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Anas bin Malik. Rasulullah itu pernah bersabda, man ahya lailatal id la yamuta qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id ini, maka niscaya hatinya tidak akan pernah mati di saat seluruh hati-hati mati. Dan hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat seorang bernama Abdul Malik bin Harun al-Balkhi. Ibnu Hajar, ulama besar mazhab Syafi'i, di dalam takrib tahdib dan takribnya, dia mengatakan bahwa ulama menuduh Abdul Malik bin Harun al-Balkhi ini adalah dia matrukul hadis. Matrukul hadis itu identik adalah orang yang punya kebiasaan berdusta dalam kesehariannya, walau dia tidak pernah berdusta sama Rasulullah, ketika dia meriwayatkan hadis, kemudian ulama menuduh berdusta. Sehingga hadis ini nggak boleh diamalkan. Maka seluruh amal yang dibangun di atas hadis ini tertolak konsekuensi, termasuk perbuatan bid'ah. Contoh yang ketiga, ya kan? Kalau hadis palsu jelas sangat banyak sekali, ya kan? Yang ketiga, doa masuk bulan Rajab. Siapa yang hafal doanya? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari sahabat mulia Anas, ada riwayat Bazzar, riwayat Baihaqi, riwayat banyak perawi hadis terkait dengan ini. Hadis ini sangat lemah, ya kan? Lemahnya disebabkan Zaidah bin Abi Raqqat namanya. Imam Bukhari melabeli dengan mungkarul hadis. Begitu pula Nasai. Abu Hatim Razi berkata, Zaidah bin Abi Raqqat ini dia meriwayatkan hadis dari gurunya bernama Zayyad bin Abdullah dan dia didhaifkan oleh Abu Dawud, yang dimaksud Abu Dawud At-Tayalisi itu, dan juga Yahya bin Ma'in meriwayatkan hadisnya. Dan dia berkata, yuktab hadithu wa la yutajju bih. Boleh dicatat hadisnya, namun kemudian tidak boleh dijadikan hujjah. Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya Ats-Tsiqat bahwa seorang Zaidah ini, sehingga saya saduq yukhti, thiqatun yukhti, dia bisa dipercaya namun dia melakukan kesalahan atau banyak kesalahannya. Lalu kemudian bila telusuri kembali seluruh riwayat dari Zaidah ini,
yang bersumber dari Anas bin Malik. Lalu beliau simpulkan, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Abi Raqqad ini tidak mirip dengan riwayat Thiqah. Lalu kemudian beliau mengambil kesimpulan, la yajuzul ihtijaju bi, tidak boleh berhujjah dengannya. Lalu kemudian biografinya, ya kan, dinukil ke dalam kitabnya Ad-Du'afa wal Majruhun. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, dia mungkarul hadis. Orang sekelas Abu Hatim Ar-Razi masih menerima hadisnya walaupun tidak boleh dijadikan hujjah, hanya sebagai boleh dicatat. Sementara Ibnu Hibban mengatakan dia adalah orang yang thiqah namun ada masalah, ya kan, ada melakukan kesalahan. Ini mengisyaratkan bahwa hafalan seorang Zaidah bin Abi Raqqad itu sangat buruk, ya kan, di level pusul ghadat, ya kan, dengan indikasi adalah indikatornya bahwa seorang Abu Hatim Ar-Razi masih menerimanya, tetapi kemudian dia bilang tidak boleh dijadikan hujjah. Dan labeling Imam Bukhari dan Nasai sebagai mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu bisa hadis dia dia sebagai pendusta, atau kemudian itu berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Dan kemungkinan terbesarnya adalah disebabkan pusyul ghalad ini, ya kan, pusyul ghalad, hafalannya sangat buruk. Karenanya kemudian hadis ini masuk dalam kategori dhaif syadid, namun tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Jadi kalau ada yang mengamalkan, maka doa dengan redaksi tersebut itu termasuk bid'ah dalam agama kita. Kemudian bagian yang kedua yang tidak terlalu lemah, dhaif ghairu syadid, yaitu sebabnya di luar yang 3 disepakati atau di luar yang 5, duanya yang debatable yang saya sebutkan tadi. Bisa disebabkan misalkan saktun fil isnad, hadisnya mursal mu'dhal, ya kan, atau munqati, ya kan, atau kemudian jahalatul rawi dan seterusnya. Ini agak sedikit berat. Kalau kata Pak Bupati, ini kelasnya mahasiswa katanya. Ya kan? Jadi tidak terlalu apa? Tapi insya Allah di sini semua kan mahasiswa semua, mantan mahasiswa. Karena masih ada mahasiswa ini, mahasiswa Taiwan. Ah, ini calon kandidat mantu ini, tinggal diambil ini. Ada 4 orang di kita ini. Ini sekolahnya di Inggris katanya. Mana yang di Inggris ini kan? Ada satu lagi abangnya itu. Ada 4 di sini belum nikah. Ya kan, yang punya ini tinggal comblangin, saya comblangin nanti. Ya kan? Dan dia sayang betul sama ibunya, itu tanda kalau dia akan sayang sama anak kita. Saya perhatikan semua anak-anak yang sayang sama ibunya bakal sayang sama istri. Tapi kalau yang masalah dengan ibunya, jangan nikahin anak kita sama dia. Ibunya aja dia gak taat, apalagi ya kan, bukan siapa-siapanya. Baik. Contohnya apa, Pak? Nah, untuk mengamalkan hadis yang tidak terlalu lemah ini, ada 5 syarat yang disepakati. Syarat pertama, tidak boleh terlalu lemah. Artinya tidak boleh masuk dalam kategori hadis palsu tadi, tidak boleh disebabkan karena perawinya pendusta kan, dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk, atau penyeru kepada kebid'ahan, atau kemudian di terakhir orang yang gemar melakukan kefasikan. Harus di luar ini, di luar 5 ini. Ya kan? Yang kedua, tidak boleh berkaitan dengan hukum, tidak boleh berkaitan dengan akidah. Yang ketiga, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklifi, hukum pembebanan. Tidak boleh bertentangan dengan kaedah umum hukum Islam. Yang kelima, tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah hadis itu, diamalkan hanya sebatas kehati-hatian. Ya, dalam tesis saya ada 7. Yang keenamnya adalah konten yang harus berkaitan dengan fadail amal, raqaiq, pelengkap data sejarah, ya kan, dan beberapa poin lainnya. Dan kemudian yang ketujuh, ini saya nukil dari perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis dhaif
dalam kategori ini tidak boleh dipublikasikan. Alasannya khawatir orang awam itu menganggap ini bagian dari hadis Nabi SAW. Fenomena bid'ah yang terjadi di dunia Islam itu sebabnya adalah longgarnya para ulama dalam menyampaikan apa? Hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Padahal telah diperingatkan sejak abad ke-9, karena Imam Ibnu Hajar itu meninggal tahun 852 Hijriah, berarti abad ke-9. Telah dikasih peringatan oleh beliau agar tidak mempublikasikan pengamalan hadis dhaif yang tidak terlalu lemah ini. Nah, kemudian contohnya apa? Cukup waktunya enggak? Kalau cukup waktunya saya kasih contoh masalah kunut. Ya kan? Masalah kunut pada waktu subuh itu. Hadis tentang kunut pada waktu subuh itu ada 9 sanad. Saya pernah mengkajinya 4 bulan dulu. 7 sanad tidak tegak sebagai hujjah. Artinya tidak boleh diamalkan. Tidak bisa menjadi penguat hadis yang lain. Ya kan? Karena sangat lemah. Derajat paling tinggi itu adalah muttarib dan mayoritas adalah palsu. Yang diperselisihkan itu 2. Termasuk kemudian yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan ada Imam Abdul Razak San'ani, ada Darul Qundi, Ibnul Jauzi, Hazimi, bermuara dari 8 muridnya Abu Ja'far Ar-Razi. Dari Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Mahan, kemudian dari Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik. Perhatikan redaksinya. Karena Nabi SAW yaqnut subuh hatta faraqad dunya. Nabi SAW kunut pada waktu subuh itu sampai meninggal dunia. Ini yang bermuara dari 8 muridnya Abu Ja'far Ar-Razi. Masalahnya di sini, dulu ulama itu terfokus pada seorang Abu Ja'far Ar-Razi. Isa bin Mahan namanya. Imam Yahya bin Ma'in berkata, dia adalah thiqatun yukhti. Dia orang pribadi yang bisa dipercaya. Namun kemudian ada masalah. Ya kan? Dia melakukan kesalahan. Biasanya ketika dilabel yukhti itu ada masalah dengan ingatannya. Sementara kita tahu bahwa dalam hal ini Abu Ja'far Ar-Razi aman. Kemudian yang ketiga, ya kan? Dia hafalannya harus kuat. Disinilah masalahnya Abu Ja'far Ar-Razi itu. Namun perlu data untuk membuktikan tentang hafalan Abu Ja'far Ar-Razi bermasalah. Maka data berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam yang bermuara dari muridnya bernama Waqi. Abu Ja'far Ar-Razi ini punya 9 murid. Ya kan? 8 muridnya meriwayatkan dengan redaksi tadi. Bahwa Rasulullah SAW kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Tetapi seorang muridnya bernama Waqi juga ngambil dari gurunya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dari gurunya Rabi bin Anas dan Anas bin Malik. Perhatikan redaksinya. Kalau redaksi pertama dikatakan Rasulullah kunut pada waktu subuh sampai meninggal dunia. Redaksi yang kedua, Rasulullah kunut pada waktu subuh. Tidak menyebutkan berapa lamanya. Inkonsisten penyampaian suatu redaksi hadis di 2 kesempatan yang berbeda dari seorang yang sama, dari orang yang sama, menunjukkan ada masalah dengan ingatannya. Dan ini salah satu sebab cacatnya perawi dalam sanad itu. Dalam hal ini adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Dengan demikian, karena Abu Ja'far Ar-Razi masalah dengan hafalannya, dengan dibuktikan riwayat lain dari seorang muridnya tadi, ini menunjukkan bahwa hadis ini dhaif karena terkait dengan su'ul hifdznya seorang Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, su'ul hifdz ini di level masih lebih tinggi dibanding dengan usul ghalat tadi. Dia lebih tinggi ingatannya dibanding dengan Zaidah bin Abi Raqad. Dia usul ghalat. Ya kan? Ini su'ul hifdz. Dan gurunya Rabi bin Anas, yang darinya juga Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini sangat-sangat buruk, lebih buruk dari Abu Ja'far Ar-Razi.
Ini kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti, ya kan? Dan kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Karenanya hadis ini dhaif. Namun dhaifnya tidak terlalu lemah. Artinya bahwa ini syarat yang pertama. Lalu kemudian terapkan syarat yang kedua tadi. Tidak boleh berkaitan dengan akidah. Oke, ini aman. Syarat pertama, syarat kedua aman. Syarat ketiga, ini tidak aman. Yaitu berkaitan dengan hukum pembebanan. Kita tahu bahwa kunut itu dibaca kapan? Salat. Salat itu taklifi atau tidak? Diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Kalau gitu berarti tidak memenuhi syarat yang ketiga. Maka hadis ini sebetulnya tidak boleh diamalkan. Belum lagi kalau ada dalil yang sahih menyelisihinya. Kalau ada dalil yang sahih menyelisihinya, maka hadis Abu Ja'far Ar-Razi ini menjadi dhaif mungkar yang kemudian juga mutlak tidak boleh diamalkan. Ternyata ada hadis riwayat Imam Bukhari dari gurunya Muslim, dari Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Lihat redaksinya. Apa kata Anas bin Malik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut bis subuh. Ya kan? Syahran yad'u ala ri'lid wa dhaqwan. Nabi SAW kunut pada waktu subuh sebulan penuh mendoakan keburukan pada kabilah Ri'lin Dhaqwan. Kalau kita telusuri riwayatnya, ada 4 kabilah yang didoakan, ada Ri'lin, ada Dhaqwan, ada Usayyah, ada Bani Lihyan. Persisnya kurang lebih di angka 40-an hari. Dengan adanya hadis sahih ini, maka hadis Abu Ja'far Ar-Razi tadi ini menjadi dhaif mungkar. Walaupun asalnya tidak terlalu lemah, tapi karena menyelisih hadis yang lebih kuat, maka hadis ini tidak boleh diamalkan. Jadi untuk menyelesaikan tidak akan pernah selesai kalau pendekatannya fikih. Kalau pendekatan nama besar yang mengamalkannya, di situ ada Imam Syafi'i, ada murid-murid, ada kemudian ya kan mazhab Syafi'i melakukan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan apa? Sinaatul hadis, kualitas hadis, maka akan selesai masalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang dijadikan dalil oleh beliau itu sangat lemah dan tidak tegak sebagai hujjah karena di dalam sanadnya terdapat seorang bernama Abu Ja'far penguat hadis tersebut. Dengan demikian sebetulnya kunut pada waktu subuh secara kontinu itu tidak disyariatkan. Ini kita nggak bicara NU Muhammadiyah Persis, tidak. Ya kan, kaidah ilmu menyimpulkan itu. Ya kan? Wallahu taala a'lam. Saya kira cukup. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.